Shalom, Tuhan Yesus baik, katakan amin. Mari kita lanjutkan perenungan gemar kita pada hari ini. Kitab Lukas, pasal yang kelima, kita renungkan ayat yang ke-36. Saya bacakan, Tuhan Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Mereka adalah orang-orang Farisi dan yang ada di situ juga termasuk para muridnya murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata apa? Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkan pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Ia mengatakan perumpamaan. Perumpamaan dari Tuhan Yesus merupakan ilustrasi dan peristiwa-peristiwa dari kehidupan sehari-hari yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan pesan rohani. Nah, perumpamaan itu efeknya dua nih. Yang pertama menjadi meyakinkan meyakinkan kebenaran kepada orang-orang yang siap dan mampu memahaminya. Tapi yang kedua juga bisa menutupi rahasia-rahasia dari orang-orang yang tidak siap untuk menerima kebenaran. Nah, dalam perumpamaan ini pakaian yang penuh tambalan adalah hal yang umum terjadi di Timur Tengah, di Palestina pada saat itu Sebab secara umum penduduknya adalah miskin. Nah, kain yang baru yang dijahitkan pada pakaian yang lama akan menyusut ketika dicuci sehingga merobek kain lama yang lebih rapuh itu. Seperti itu keadaannya. Ayat 37. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Kantongnya hancur, anggurnya terbuang. Percuma jadinya kantong kulit pada zaman dulu adalah tempat untuk menyimpan anggur. Kantong yang lama, yang sudah berumur, sudah hilang daya pegasnya, tidak bisa melar lagi, sehingga tidak mampu menampung anggur baru yang masih dalam proses fermentasi atau peragian Baik baju tua maupun kirbat atau kantung yang tua, keduanya akan hancur karena tidak mampu bertahan menghadapi kain baru dan anggur yang baru. Beberapa makna rohani yang bisa kita pelajari. Nomor satu adalah cara hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus tidak bisa lagi dicampur, diletakkan, ditaruh dalam cara hidup yang lama yang sudah nggak cocok lagi dengan firman Tuhan. Ajaran yang benar, yang kudus, yang baik mengenai kerajaan Allah yang dibawa oleh Tuhan Yesus tidak dapat ditampung oleh model hidup dalam ajaran agama yang lama, Yudaisme yang sudah nggak cocok lagi. Jadi orang Kristen, saya dan saudara, dipanggil untuk meninggalkan pola hidup yang lama, yang di luar Tuhan. Jadi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen harus hidup benar, hidup kudus, ibadah benar, tulus, murni, untuk sungguh-sungguh hanya menyenangkan hati Tuhan. Tidak mencari penilaian orang, sanjungan orang, tidak ada munafik, tidak ada udang di balik batu, tidak ada motif yang terselubung, tidak mencuri kemuliaan Allah. Jangan sampai di luar sana ada orang yang berkata, lihat orang Kristen itu. Jangan tiru hidupnya, jangan tiru tingkah lakunya, perkataannya, dan seterusnya. Karena ternyata orang Kristen itu masih melakukan atau punya gaya hidup, pola hidup model lama
Itu yang pertama. Hidup baru dalam Kristus, ya, nggak cocok lagi menggunakan cara model hidup yang lama. Ibadah yang baru dalam Yesus, nggak bisa ibadah model lama, ya, agama lama. Tuhan Yesus nomor 2 tidak akan mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambahkan pada baju yang tua, atau mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena Tuhan Yesus ingin mendidik para murid-muridnya secara bertahap di dalam kedisiplinan kerajaannya, kerajaan Allah. Sebab tidak seorang pun yang telah minum anggur tua akan tiba-tiba ingin minum dan menikmati anggur yang baru. Umumnya mereka akan berkata, anggur yang tua itu baik. Ayat 39, ya. Sebab mereka telah terbiasa meminum anggur yang tua tersebut. Ya. Saya bacakan ayat 38. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. 39. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur yang tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Jadi Tuhan Yesus tidak akan tiba-tiba mendisiplinkan para murid dengan begitu keras seketika Yesus memanggil mereka keluar dari dunia, dari hidup mereka yang lama. Supaya jangan sampai murid yang dipanggil itu tidak tahan dan akhirnya apa? Tergoda untuk lari dari Tuhan Yesus. Ketika masih bayi, maka dikasih makanan lunak. Lama-lama gede, dewasa, baru kasih makanan keras, bertahap. Indah sekali berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Nah, ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, firman Tuhan berkata, Keluaran 13, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin. Kenapa? Karena berjaga-jaga Tuhan itu, Allah itu, agar bangsa Israel tidak kecut hati, tawar hati, menyesal, kecewa. Kenapa saya tiba-tiba harus berperang melawan orang Filistin? Ya, orang Filistin paling jago pada saat itu, ya. Ya, kalau mereka langsung diperhadapkan dengan orang Filistin, bangsa Israel bisa kecut hati, tawar hati, dan mereka kabur kembali ke Mesir, ke hidup mereka yang lama. Jadi Tuhan Yesus mau jangan sampai para murid-muridnya tergoda, ya, pada waktu itu untuk berpikir bahwa kehidupan lama mereka itu lebih baik. Jadi perlu dilatih perlahan-lahan di jalan yang menjadi panggilan mereka. Tuhan Yesus baik. Bilang kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Terakhir, nomor 3, perumpamaan Tuhan Yesus itu juga merupakan teguran kepada orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi, kelompok orang-orang yang membenci Yesus, yang mengajarkan mengkompromikan kebenaran dengan adat istiadat nenek moyang mereka. Ya, menegur supaya mereka, orang Farisi, tidak menyombong-nyombongkan diri mereka dan memamerkan ibadah puasa mereka yang mereka jalankan. Ngapain pamer-pamer sih, gitu kan? Tuhan Yesus pernah ngajarin gini kan, Matius 6 ayat 16, 17, 18 gitu ya. Ya. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Tetapi apabila engkau berpuasa, kata Tuhan Yesus, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Iya. Biar hanya Bapa di surga yang melihat kita sedang berpuasa. Yang tersembunyi Bapa yang lihat. Dan Tuhan, Allah Bapa kita, akan membalaskan segala yang baik kepada kita. Berkat-berkatnya dilimpahkan kepada kita. Ya, seperti itu Bapak Ibu, ya. Intinya nggak perlu kita memamer-mamerkan, menyombong-nyombongkan kerohanian kita, ibadah kita, puasa kita. Ya, jadi Tuhan Yesus menegur orang Farisi, ya, supaya mereka nggak menyombongkan diri, nggak pamer-pamer. Bilang kanan kiri, jangan pamer. Haleluya. Tuhan Yesus menegur supaya orang Farisi juga tidak menghina murid-muridnya, ya, karena murid-murid tidak melakukan tata cara
ibadah yang sama dengan mereka. Ya, tindakan ibadah orang-orang Farisi itu memang terlihat hanya bertujuan untuk membesar-besarkan diri dan berlagak seperti anggur baru yang kelihatannya segar, berkilauan, tapi ternyata rasanya nggak enak, tidak baik, tidak menyehatkan. Ayo jangan berlagak, ya, haleluya. Orang-orang Farisi mengajarkan ajaran agama yang tercampur dari sejak berabad-abad, ya, dengan tradisi-tradisi yang non-alkitabiah. Ajaran Farisi berubah menjadi upacara-upacara liturgi yang semata-mata malah menjauhkan mereka dari Allah. Tuhan Yesus pernah menegur orang Farisi, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Itu model lama, itu kain lama, itu kantong lama, itu baju lama. Jadi ketika Yesus datang, ia sedang menyatakan bahwa masa yang baru, kerajaan yang baru sudah tiba. Dengan demikian kita, setiap orang yang ingin masuk dalam bagian kerajaan Allah yang baru, maka harus meninggalkan semua pemahaman agama yang lama dan sikap hidup yang lama, lalu menerima Yesus dalam hidupnya dan tinggal dalam kebenarannya. Jadilah murid Tuhan Yesus. Meskipun tidak memiliki macam-macam tata ibadah seperti orang Farisi, namun ibadah baru dalam iman kepada Yesus lebih memiliki kuasa rohani. Karena anggur yang baru, firman Tuhan, murni, sehat, menyembuhkan, menyelamatkan. Amin. Milikilah dan kenakanlah baju yang baru, kirbat yang baru dalam Tuhan Yesus. Jadilah manusia yang baru, hidup yang baru dalam Tuhan. Baju baru, kirbat baru, kantong baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu. Ya, jangan dipakai lagi. Yang baru sudah tiba. New dimension di bagian kita. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Selamat mempraktekkan firman Tuhan. Terimalah berkatnya. Amin.